bagaimana menciptakan, membangun, serta menjaga dari sebuah branding ya, persona branding. Branding tidak hanya untuk diciptakan, diberikan, atau dibangun untuk produk atau jasa. Namun sebagai individu kita dapat membuat branding untuk diri kita sendiri ya. Nah, supaya tidak berlama-lama, saya akan langsung serahkan waktu dan layar pada Safdes. Jika nanti ada pertanyaan, ibu-ibu dapat langsung bertanya pada Safdes. Silakan, Safdes. Baik, halo selamat pagi Bu Kartika. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Kartika bisa sharing hari ini Bu, di hari Sabtu yang berbahagia ini. Oke, sebelumnya izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Ya, apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Oh, oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Raden Safira Distiana. Saya biasa dipanggil Safira atau Safdes. Jadi saat ini saya mendapat kesempatan ya untuk berbagi, sharing seputar personal branding ya. Hari ini kita belajar bersama-sama. Nanti kalau ada sesi pertanyaan dipersilakan. Nanti juga ada beberapa pertanyaan di PowerPoint ya yang singkat-singkat aja gitu biar semakin semangat gitu di pagi hari. Oke, ini sebelum masuk kita ke materi, saya mau ngetes dulu ya ini kalau berbicara tentang branding, kita biasanya ingatnya ke merek suatu barang gitu ya, teman-teman ya. Nah, maka dari itu ini saya mau coba tes dulu ya. Kalau ini teman-teman kira-kira tahukah merek apa ini? Aqua. Aqua ya. Oke, ini Aqua. Mungkin kelihatan dari botolnya ya. Coba kita lihat. Ya, betul ya. Jadi memang si Aqua ini tuh punya bentuk botol yang menarik ya. Dan warnanya biru. Terus gampang diingat sama orang-orang. Nah, kalau misalnya kita ke warung nih. Atau misalnya ke supermarket. Atau kita misalnya lagi ngedaki gunung dan lainnya gitu kan. Haus. Terus yang pertama-tama kita bicarakan atau kita ucapkan nih ke penjualnya, Bu, ada Aqua gitu. Padahal si ibunya tuh ngasihnya merek yang berbeda. Ngasihnya RON 88, ngasihnya misalnya merek lain, Nestle atau yang lainnya, tapi kita tetap aja sebutnya Aqua. Nah, itu tuh berarti sudah masuk ke otak kita ya tentang si branding dari produknya. Berarti ini dia sudah bisa delivery ya untuk value-value yang ada di produknya. Nah, selanjutnya nih ya, ini produk lokal nih ya, kebanggaan semua rakyat Indonesia. Ini kira-kira merek apa ya, teman-teman ya? Tolak angin. Tolak angin ya. Iya, soalnya bener-bener kelihatan banget ya, maksudnya dari sisi produknya kita pasti sering banget denger nih ada produk dari Sido Muncul ini. Walaupun banyak banget ya sebenarnya yang mirip-mirip tolak angin ini, ada bejo ya, ada antangin kayak gitu-gitu. Tapi kita kalau misalnya sakit badan gitu kan, atau masuk angin biasanya tolak angin gitu. Orang-orang tuh selalu bilang, udah minum tolak angin belum? Atau kalau misalnya kita lagi di perjalanan gitu kan. Nah, maka dari itu ini tuh produk lokal yang kebanggaan seluruh rakyat Indonesia ya sebenarnya, karena kalau di luar negeri tuh harganya luar biasa mahal sekali ya. Saya juga nggak tahu kenapa nih badan saya kalau nggak enak badan, sakit badan dan lainnya tuh kalau minum tolak angin tuh langsung enak ya. Nah, maka dari itu ya, ini masuk ke branding juga nih teman-teman. Kalau kita nggak enak badan, minum tolak angin dulu aja deh daripada makan obat gitu kan. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, lihat komposisinya ini juga bagian dari obat, tapi obat herbal kayak gitu. Oke, ini kita sudah masuk ya, tadi udah ada 2 produk yang ada di otak teman-teman ya. Dan kita juga merasa ya, nggak hanya kita sebenarnya saya merasa kalau produk-produk yang 2 ini itu benar-benar ada tertanam di otak saya. Berarti branding dari perusahaan ini tuh berhasil ya. Ada juga kan tagline-nya ya,
orang pintar minum tolak angin gitu. Bukan berarti orang bodoh nggak boleh minum tolak angin ya, ibu-ibu ya, teman-teman. Tapi ya, si perusahaan ini tuh pengen nyampein informasi ya, nyampein tagline yang menarik kalau orang-orang pintar itu minum tolak angin dan semua orang yang minum tolak angin itu udah pasti orang pintar, gitu maksudnya ya. Jadi ini dikonsumsi dengan orang pintar. Jadi kalau mau pintar minum tolak angin katanya gitu. Ya, jadi makanya itu banyak banget yang minum si tolak angin ini. Ya itu tagline-nya udah dari lama banget dan itu terngiang-ngiang di otak ya. Oke, nah selanjutnya ini ada quotes ya dari Jeff Bezos. Ini founder dan CEO dari Amazon. Jadi katanya, your brand is what people say about you after you leave the room. Katanya gitu. Jadi branding kita ya atau kita ya itu tuh bisa menyampaikan citra dan nilai kita saat kita meninggalkan ruangan. Nah, ini berlaku juga di manusia dan produk. Ya, ini dari Amazon ya. Jadi kalau misalnya orang-orang berpikir seperti apakah dan ini tuh sebenarnya apa gitu, produknya tuh apa, tapi setelah kita tuh nggak meduliin gitu. Jadi kalau misalnya setelah kita presentasi ya, setelah kita presentasi misalnya di kelas atau ikut suatu kompetisi, terus kita turun dari panggung. Nah, orang-orang nih yang akan langsung menilai setelah teman-teman turun dari panggung. Kayak, "Oh, tadi orangnya seru banget ya," gitu. Atau misalnya, "Ih, gila ya ampun tadi jurus banget ya, tapi materinya bagus banget, nyampe," gitu. Nah, itu tuh bener-bener brand ya, atau citra kita gitu yang ada di benak orang-orang. Nah, itu menurut Jeff Bezos gitu. Karena beliau menganggap si Amazon ini kalau di Amerika ya, sebagai ya e-commerce yang luar biasa terkenal dan bisa jadi market leader menurut dia. Dan buat orang-orang juga begitu. Bahkan banyak produk-produk yang murah ya dijual di Amazon kayak gitu. Jadi kita tahu brand kalau beli apa-apa, oh di Amazon aja deh gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan ada misalnya ada Shopee, ada Tokopedia gitu kan. Kalau misalnya di sana mikirnya, "Oh, aku beli di Amazon nih, harganya murah," kayak gitu, ya. Jadi menurut Jeff Bezos itu seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas dulu nih, apa itu brand? Jadi, brand ini tuh kalau kita sebut ini sebagai representasi komprehensif ya dari suatu entitas seperti perusahaan, produk, layanan yang mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk membedakan dan mengenali entitas tersebut. Nah, branding ini tuh melibatkan berbagai proses ya. Jadi ada menciptakan, memposisikan, terus juga dan untuk mencapai tujuan kayak gitu, ya. Nah, kalau ini ya kita akan lihat dulu nih unsur-unsur yang ada dalam personal branding. Yang pertama ini adalah something trust ya, atau kepercayaan. Jadi si brand ini ya dia dapat menciptakan personal branding ya. Jadi personal branding itu adalah upaya seseorang atau suatu brand itu tuh untuk mengelola atau membangun citra diri mereka gitu dengan mempromosikan nilai-nilai, keahlian ya, dan kepribadian mereka. Ya, jadi ini tuh strategi itu agar menjadi dikenal, dihargai ya, dan diingat oleh orang lain nih. Sebagai contoh nih, teman-teman tuh ibu-ibu ya, kalau kita tahu nih tagline dari Pegadaian, ya, kan ditulis tuh menyelesaikan masalah tanpa masalah ya, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah ya, Bu, ya, tapi ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, maka dari itu benar-benar membangun sebuah nilai. Mereka tuh bisa menyelesaikan masalah tuh tanpa masalah. Nah, dia membangun kepercayaan nih kepada audiensnya, kepada target pasarnya, dengan melibatkan konsistensi, integritas, dan transparansi dalam tindakan komunikasi. Nah, kita lihat selanjutnya. Ya. Nah, ini selanjutnya ini ada mark of ownership. Nah, kalau ini tuh, dia merasa unik dan kepemilikan sendiri, gitu. Jadi, menciptakan si citra yang unik ini dan berbeda dari yang lain dalam bidang atau industri tertentu. Jadi, melibatkan pengenalan elemen yang menjadi milik sendiri, ya, tanpa tanda khas yang
membedakan diri dari yang lain. Jadi dia ownership gitu, jadi dia milik sendiri gitu. Nah, selanjutnya ini ada love ya, atau cinta ya, penciptaan. Nah, kalau untuk love ini tuh jadi menciptakan si citra brand kita itu tuh dicintai atau disukai oleh audiens. Gitu. Nah, ini tuh mencakup cara individu tuh berinteraksi, terus juga melibatkan nilai, dan mendukung orang lain sehingga mencapai ikatan yang positif. Sebagai contohnya, tadi yang saya sampaikan tentang tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Secara nggak langsung, perusahaan itu memberikan pujian orang pintar. Siapa yang nggak mau disebut orang pintar ya, teman-teman? Nah, maka dari itu, dia memberikan nilai ya, dan mendukung orang lain sehingga menciptakan ikatan yang positif. Lalu, selanjutnya ini ada pemikiran dan perasaan, ya, atau thought and feelings. Ya. Jadi, menciptakan pengalaman yang positif dan mendalam bagi audiens ya melalui cara berpikir dan merasakan yang dibagikan gitu. Jadi ini mencakup bagaimana personal branding mempengaruhi persepsi dan emosi orang terhadap individu tersebut. Nah, ya, jadi ini melibatkan perasaan. Ya, jadi bagaimana cara kita bisa merebut si pemikiran dan perasaan. Kalau pemikiran tuh kayak tadi, aqua ya. Apapun itu jenisnya air minumnya disebutnya aqua, padahal mereknya itu beda. Ya, itu bagaimana sudah bertanam di benak kita, yaitu di pemikiran. Oke, selanjutnya. Nah, maka dari itu, ada yang namanya brand effect ya, atau efek. Jadi, si brand effect ini tuh menjadi alat bantu ya atau penyokong ya ikatan karena melibatkan serangkaian strategi yang secara sadar dirancang untuk menciptakan kesan yang kuat dalam pemikiran konsumen. Jadi, berikut ada alasan ya, mengapa brand effect ini tuh dapat menjadi memory aid ya, kita sebut dengan memory aid. Jadi teringat itu biasanya karena adanya diferensiasi, teman-teman. Diferensiasinya bisa berupa visual atau identitas unik. Nah, kalau yang disebut di sini tuh yang seperti saya sampaikan tadi tuh ada logo ya. Jadi kalau kita ingat banget tuh logo Aqua itu seperti apa. Warnanya tadi kalau tolak angin itu hijau ya. Atau misalnya kalau hal-hal logo-logo yang lain, misalnya logo teh botol sosro tuh oranye, kita langsung hafal ya. Terus desainnya yang unik, kita tahu ya itu tuh bentuk apa gitu. Kalau misalnya logo McD, oh mau M terbalik, mau M-nya dibalikin jadi bentuk W, atau misalnya ke pinggir, digeser, itu kita tahu ya. Bentuknya tuh, oh ini logo McD nih. Nah, itu tuh dia masuk ke diferensiasi visual dan identitas unik. Nah, selain itu, teman-teman, adanya juga emosi ya, emosi dan koneksi dari si personal. Jadi, si branding yang efektif itu seringkali menciptakan koneksi emosional dengan konsumen. Nah, emosi ini tuh ya meningkatkan daya ingat ya, sehingga merek yang mampu membangun koneksi pribadi dengan konsumen akan sulit untuk dilupakan. Jadi kita membangun sebuah emosi ya. Selain itu juga adanya komunikasi ya. Nah, komunikasi ini tuh disebutnya tuh sebagai apa ya, kayak semacam platform ya, teman-teman. Jadi ada pesan dari merek itu yang konsisten di berbagai platform komunikasi dan membantu menciptakan citra merek yang jelas. Nah, konsistensi ini tuh dapat membantu konsumen mengenali dan mengingat merek dengan lebih baik. Biasanya kalau untuk komunikasi juga bisa masuk kayak ke advertisement atau iklan ya. Teman-teman ya, iklan misalnya iklan yang offline mungkin ada di banner-banner gitu kan. Atau misalnya hal-hal lainnya, misalnya media di sosial media ya. Nah, selain itu dari brand effect ini tuh bisa menciptakan memory aid itu karena adanya pengalaman positif. Nah, pengalaman positif dari berbagai merek nih, bagi dari produk yang berkualitas atau layanan pelanggan yang baik, ya, sehingga berikan kesan yang kuat nih dan dalam ingatan konsumen. Jadi pengalaman positif tuh cenderung membentuk asosiasi positif juga
dengan merek tersebut. Ya, contohnya nih pengalaman positif, kalau kita pergi-pergi ke luar kota nih, kita suka bilang ya ke anak kita, keponakan, ke sepupu, "Aduh, kalau mual minum ini aja, minum Antimo," ya, minum Antimo gitu. Karena disebut Antimo ini bisa bikin kita nggak mual dan ngantuk misalnya, tapi itu tuh testimoni misalnya dari orang tua. Orang-orang tua yang ngasih itu, kan itu bikin, "Oh, ya juga nih kalau mual kita Antimo aja," itu kan pengalaman positif. Kan dibilang kalau Antimo tuh katanya bisa biar nggak mual, biar nggak muntah di jalan gitu kan, akhirnya coba. Nah itu tuh hasil dari pengalaman yang positif ya. Nah dari pengalaman positif itu ada cerita ya, cerita yang mengunggah perasaan seperti tadi ya, kan melibatkan perasaan, terus, cerita yang lain. Nah, selain itu, teman-teman, ada juga keterlibatan dari targeting ya. Ini targeting. Jadi kita juga bisa, menargetkan gitu, kalau si produknya dia tahu gitu. Jadi sebelumnya tuh mereka mengidentifikasi dulu target-target pasar mereka, ya. Jadi bisa langsung berkomunikasi ya dengan target pasar mereka, nggak terlibat gitu ya. Jadi maksudnya dia benar-benar langsung menyampaikan gitu informasi-informasi, komunikasi-komunikasi melalui targeting yang tepat, ya. Sebagai contohnya, waktu beberapa tahun lalu ya, saya juga ikut keracunan. Jadi waktu itu katanya tuh si, ini, artis ya, Giselle ya, mantan istrinya Gading ya, Gading Marten, itu bikin perusahaan namanya Madam G. Jadi itu tuh kosmetik-kosmetik lokal yang murah banget. Murah gitu. Waktu itu, karena katanya si Madam G ini tuh bener-bener masuk ke kantong mahasiswa, siswa, dan lainnya. Saya penasaran ya sebagus apa gitu kan produk, karena kalau saya lihat, ya betul murah gitu. Saya coba tuh beli kan. Nah, kalau waktu itu, saya beberapa tahun yang lalu, waktu itu kan saya masih sekolah juga ya, maksudnya masih, kuliah gitu kan. Kalau saya pikir-pikir, ini bener-bener masuk sih ke kantong mahasiswa, apalagi kan siswa-siswa itu tuh pengen cantik gitu, tapi murah aja, yang penting pakai, lipstik-lipstik misalnya kayak gitu. Nah, si Madam G ini, dia melibatkan komunikasi targeting yang tepat ke mahasiswa. Nah, kenapa? Karena gampang viral. Dia bikin di TikTok kayak, "Ini dia make up viral termurah," kayak gitu. Nah, itu dia bisa buat brand effect nih, yang membuat memory aid para siswa dan mahasiswa tuh kayak, "Oh ini aja nih merek yang lebih murah," gitu kan. Walaupun kita tahu kalau merek-merek kosmetik itu banyak ya, ada Viva gitu kan, Mustika Ratu dan lainnya. Tapi kalau untuk anak-anak Gen Z yang baru, brojol baru lahir ya, yang masih muda banget atau sekarang masih anak SMP, SMA gitu kan. Kadang kalau melihat produk Viva atau Mustika Ratu ini mereka harus lebih diperkenalkan lagi gitu. Nah, dengan adanya ini harus dengan sosial media gencar gitu kan. Nah, dibangun tuh untuk si brand effect yang memory aid, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita kasih, kita akan lihat nih, contohnya nih, Steve Jobs ya, beliau pakai baju yang sama dari tahun 99 sampai 2010. Bukan berarti beliau nggak mandi ya, teman-teman ya, ibu-ibu ya. Bukan berarti mereka atau dia nggak punya baju lagi gitu. Enggak ya. Jadi si Steve Jobs ini ingin ya membangun personal branding dia. Jadi personal branding itu merujuk cara seseorang membangun dan mengelola citranya dan reputasi mereka sendiri yang mencakup elemen-elemen seperti penampilan, sikap ya, dan pesan yang disampaikan. Ini kalau kita bicara tentang personal branding di orang ya, individu gitu. Nah, Steve Jobs ini ya, pendiri Apple, nah ini salah satu tokoh yang memiliki personal branding yang kuat. Dan salah satu kunci personal branding Steve Jobs nih berpakaian dengan ciri khasnya itu sederhana ya. Kalau kita lihat beliau cuman kayak pakai turtleneck warna hitam dan celana jeans warna biru muda ya, terus sneakers warna putih gitu. Udah, itu aja ya. Jadi ini tuh benar-benar sederhana dan konsisten. Nah, terus juga kalau kita lihat nih ya, dari gaya
bajunya. Ini kelihatannya nyaman ya. Jadi Steve Jobs ini tuh mengutamakan kenyamanan. Jadi gaya pakaian Steve Jobs ini terlihat nyaman dan tidak rumit. Dan kebanyakan orang mengenali gaya ini tuh sebagai contoh personal branding yang menekankan kenyamanan dan kesederhanaan. Nih, kita lihat ini bajunya turtleneck-nya warna hitam ya. Nah, warna hitam ini tuh menjadi warna yang dominan dalam lemari pakaian Steve Jobs. Wah, jadi warna ini tuh katanya ya, kata Steve Jobs ini tuh dia memberikan kesan elegan yang serius ya, sesuai dengan citra yang ingin ia proyeksikan. Jadi katanya warnanya serius. Ya kebayang ya kita buka lemarinya Steve Jobs, wah hitam semua. Bukan kayak dia nggak mandi ya, tapi baju warna hitamnya tuh banyak sekali gitu. Kalau bisa dibilang tuh sangat banyak ya. Nah, selain itu dengan gaya bajunya nih dari tahun 99 dari sampai tahun 2010 ya. Nah, gaya pakaian yang konsisten ini tuh membantu Steve Jobs itu dikenal orang. Jadi kalau misalnya wajahnya nih ya, kita tutupin gitu, sebagian besar orang tahu kalau style ini tuh stylenya Steve Jobs. Jadi ini dapat mengingat sederhana ya, pakaian yang dikenakan oleh Steve Jobs ya. Nah, salah satu ya, alasan kenapa Steve Jobs tuh pakai baju turtleneck aja dan celana jeans, padahal beliau itu banyak sekali uangnya ya, maksudnya luar biasa gitu kan. Kenapa? Nah, alasannya ini menarik nih, teman-teman itu, saya coba cari ya, alasannya itu katanya ia tidak mau membuang waktu untuk memilih baju. Ini jadi problematik wanita sebenarnya. Sebelum kita berangkat itu saya style-nya tuh bisa setengah jam nyari baju gitu kan. Kalau bisa saya, sesuaiin bajunya tuh dari malam semalamnya sebelumnya ya, biar nggak lama gitu besok pagi. Nah, kalau Steve Jobs tuh, "Ah udahlah ini aja," gitu. Jadi dia save energi ya, save energinya daripada memilih pakaian gitu. Jadi dia lebih, menekankan fokusnya itu pada produktivitas dan pemusatan perhatian pada hal-hal yang dianggapnya lebih penting. Salah satunya saat dia bekerja ya, di Apple gitu. Maksudnya dia lebih, ya udahlah gini aja gitu kan. Terus juga lebih save, energi dan cost misalnya dia gitu. Tapi menurut saya sih itu juga kayaknya turtleneck-nya itu nggak yang 100.000 kayaknya, itu pasti mahal sekali sih, saya nggak tahu ya. Tapi memang gaya pakaiannya memang seperti ini gitu. Jadi menarik sekali ya teman-teman ya, dari turtleneck dan celana jeans saja ya, dia bisa berkontribusi pada citra yang inovatif dan ikonik ya kalau kita bilang, karena terkait dengan nama Steve Jobs dan Apple gitu. Oke, selanjutnya ya, kita lihat nih, branding ya. Tadi kan kita bahas tentang brand ya, ini branding. Kalau branding itu apa? Jadi branding ini adalah suatu proses ya atau strategis yang melibatkan pembuatan, pengelolaan, dan peningkatan citra dan identitas suatu entitas seperti perusahaan ya, produk atau layanan. Nah, jadi dia upaya menciptakan identitas unik di benak audiens kalau sebagai, rangkuman singkatnya gitu. Nah, jadi tujuan utama si branding itu memang dia untuk menciptakan persepsi positif di benak konsumen atau pelanggan. Ya, sehingga entitas tersebut tuh dapat membedakan diri dari pesaing dan lebih mudah dikenali. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk elemen-elemennya pada, branding itu tuh bisa kayak tadi tuh ada visual, terus juga logo-logo ya atau nama merek. Nah, ini nama merek ini sangat dibutuhkan sekali dan kita harus hati-hati dalam membuatnya. Waktu itu saya pernah terlibat dalam pembuatan, proposal bisnis mahasiswa ya. Jadi waktu itu saya sempat mereview ya, dan waktu itu saya bersama 2 orang praktisi lainnya, yang satu dosen berarti kita berempat ya, 2 praktisi, saya dan 1 dosen. Nah, di sini tuh, eee, ada salah satu dosen yang mereview proposal bisnis mahasiswa tuh nama merek. Nah, yang ia gunakan nama mereknya adalah Hofschichon History. Waduh, namanya gitu ya, tapi kalau di tulisannya itu sangat susah sekali dan ternyata ia menggunakan bahasa Jerman, ya. Nah, sebenarnya boleh banget dong pakai bahasa asing, pakai istilah Latin dan lainnya, tapi penggunaan nama merek ini tuh digunakan untuk gampang diingat, mudah diingat, dan nama dia tuh susah sekali. Hofschichon History saya sempat lupa juga, artinya tuh kalau nggak salah
apa ya, ayam gitu, goreng ayam jadi kayak jualan chicken pok-pok gitu ya, kayak karage ya, kayak chicken karage gitu dan dia buat hoshishiri saya nggak bisa bacanya. Dan waktu itu sempat diberi masukan ya sama dosen kayak, "Ini bagaimana cara membacanya?" Gitu kan. Dia sebut, karena ternyata tuh si mahasiswanya tuh dia bisa bahasa Jerman sedikit. Saya suka Jerman, oh ya kalau bisa mencarinya namanya yang lebih mudah diingat gitu, apalagi kalau di orang Indonesia ya, mau namanya sebagus apapun kadang pakai logat Indonesia gitu. Jadi kita harus memilih namanya tuh yang hati-hati gitu. Jadi biar kita bisa menciptakan nilai merek dan mudah diingat oleh konsumen. Ya, karena ada pesan ya, teman-teman ya, ada pesan merek yang ingin kita sampaikan untuk membuat pengalaman hingga reputasi merek kita yang baik, seperti itu. Oke, nah ya, nih kalau kita lihat nih, ini kalau branding itu tuh terbagi menjadi 2, ya. Ini branding-nya ada bisnis dan personal. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan kalau untuk bisnis, itu tuh tadi ada kayak Aqua, ya dia lebih, tinggal sebuah sebuah produk dari perusahaan untuk menciptakan produk. Nah, kalau personal itu SDM-nya, orangnya ya, bagaimana dia branding-nya tuh bagus, powerful. Kayak kalau kita lihat itu influencer-influencer, selebgram-selebgram itu yang ada di Instagram, TikTok, dan lainnya ya. Walaupun bumi terus berputar ya, tapi kalau selebgram itu bikin review produk, orang-orang pasti langsung beli ya. Walaupun misalnya produk itu tidak enak, kayak misalnya, "Ini enak banget loh," tapi ternyata itu zonk. Tapi orang-orang tuh membeli karena netizen itu percaya, dan dia tuh punya citra yang positif untuk percaya. Seperti itu, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kita akan bahas dulu tentang yang bisnis. Nah, ini bisnis saya mau sharing juga nih. Di sini ada logo ya, teman-teman ya, ibu-ibu ya. Nah, ini logo ini namanya Dapur Tina. Nah, Dapur Tina ini adalah salah satu usaha saya ya. Jadi ini tuh sebenarnya usaha mama ya, karena Tina itu adalah nama ibu. Walaupun orang-orang terkecoh, Tina itu disangkanya nama saya. Jadi kalau ketemu saya itu sebutnya Mbak Tina gitu. Padahal Tina itu namanya nama ibu saya. Nah, jadi saya ikut membantu mengelola usaha ibu saya gitu. Karena pada dasarnya tuh ini dari tahun berapa, sebenarnya dari tahun 2008 ya, kita sudah mulai jualan tapi masih di kalangan keluarga aja gitu. Jadi kayak kalau ada acara arisan, keluarga baru bilang, "Saya mau pesen ya, Bu." Nah, kayak gitu. Tapi kalau untuk go public tuh belum, kayak gitu ya. Nah, ini seperti ini ya, ini kalau untuk produk-produknya ini seperti ini. Ya, jadi ada masakan-masakan rumahan ya, base-nya di Cimahi sebenarnya, tapi pengiriman ke Bandung juga bisa banget. Nah, kalau Dapur Tina tuh ada tagline ya, "Everything is homemade." Jadi ini benar-benar dibuat oleh tangan ya. Jadi ciri khasnya itu kita menjual kue-kue zaman dulu dan makanan rumahan. Nah, ini tuh kami harap tuh bisa menjual makanan rumahan tuh sekaligus melestarikan budaya ya, budaya Indonesia itu kan benar-benar menarik ya, ada masakan tuh ada ayam serundeng ya, terus ada ikan pesmol nila, kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk personalnya, personal brand ya dari produk ini tuh, kita tuh, lumayan sudah dikenal beberapa orang ya, tapi ini tuh prosesnya teman-teman ya, bagaimana cara menjual produk kita, testimoni spontan dari orang ke orang gitu, kayak kan ini kalau makanan tuh biasanya apalagi hari raya, biasanya suka ngirim-ngirim produk ke keluarga, ke saudara. Nah, dengan adanya logo ya, jadi kan lebih tahu ya, oh ini ternyata dari sini, oh ternyata dari sini. Nah, itu tuh dari orang ke orang. Jadi, brand bisnis ini tuh naik semenjak peluang saya tuh jadi asisten dosen waktu itu sempat di Maranatha ya waktu saya masih mahasiswa, karena saya dulu alumni Maranatha juga nih ya, ibu teman-teman, terus saya S1. Nah, untuk fakultas bisnis tuh sering support si konsumsi ya atau makanan rumahan itu tuh snack box dan lainnya itu tuh beli makanan tuh dari si Dapur Tina ini waktu awal kayak, "Boleh deh," karena udah mentok banget misalnya beli di mana dan cukup bosen dicoba. Nah, lama-kelamaan ini jadi naik gitu brand-nya di kampus gitu. Nah, ini saya mau share dulu ya sekilas. Nah, ini salah satu produk saya ya ini sebelum ada logonya. Jadi kita bisa lihat kalau ini packaging itu bisa berpengaruh ya, teman-teman. Nah, ini kita lihat setelah ada logonya, tada ya, ini dihias dengan pisau, dengan logo, terus juga ada seal-nya. Nah, ini benar-benar
beda ya. Nah, kalau kita lihat yang sebelum ada logonya ini benar-benar kayak apa ya? Kalau ini kita tidak bisa tahu di mana membeli si produk ini gitu. Kayak kalau misalnya tiba-tiba nih Bu Kartika dikirimin kue, terus udah makasih, udah aja. Terus nggak tahu nih, aduh enak banget misalnya, atau misalnya saya pengen kasih nih ke tetangga saya atau ke teman saya, tapi saya nggak tahu nih ini tuh brandnya dari mana ya. Enak, kayak gitu. Nah, itu tuh sangat sayang ya, teman-teman ya, kalau kita menjual produk, tapi kita nggak ada identitasnya itu sangat sayang sekali, seperti itu. Nah, ini kita lihat perbedaannya luar biasa berbeda ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ini saya mau memberi contoh ya, kalau untuk branding itu penting sekali adanya nama produk. Nah, nama produk ini nanti teman-teman, ibu-ibu bisa mengaplikasikan pada usaha nanti kalau misalnya mau bikin eh, apa namanya kosmetik misalnya ya. Misalnya jualan masker wajah gitu, atau misalnya body lotion dan lainnya. Nah, ini penting sekali nama produk ya. Nah, ini kita ada contohnya di layar nih, adalah Apple ya, Apple iPhone. Nama Apple ini mencerminkan inovasi, kualitas, sementara iPhone ini merujuk pada produk khusus dalam kategori smartphone. Ya. Nah, kalau Apple itu banyak ya, ada MacBook, ada jam tangannya ya. Nah, kalau iPhone itu ponselnya. Jadi dia tuh punya brandingnya berbeda. Dan orang-orang kalau misalnya tahu nih, wah apa dia iPhone nih pasti sultan nih, karena si Apple ini sudah memberikan kesan wah gitu, atau mewah. Nah, itu tuh adalah salah satu tujuan dari si produk iPhone, produk Apple sebenarnya. Nah, selanjutnya ini adanya logo. Wah, ini logo penting banget ya, teman-teman, Pak Ibu. Kalau kita lihat di logo yang kedua ini ada Nike swoosh ya, yang bentuknya kayak checklist ya. Jadi simbol swoosh ini tuh sederhana dan mudah diingat. Nah, ini menjadi identifikasi visual yang kuat dan merek Nike gitu ya. Jadi kita tuh mudah inget gitu dari si logonya, logo checklist gitu terus kayak oh ini Nike nih, mau ada di manapun itu, si checklist ini kita ingatnya si Nike. Nah, selanjutnya, ini kalau kita lihat ini ada tagline. Nah, kalau tagline ini, McDonald ya, I'm loving it. Itu udah dari zaman kapan ya? Itu tagline benar-benar ada di benak konsumen. Apalagi kalau ada si maskotnya ya, yang badut itu tuh. Dia suka bilang kayak I'm loving it gitu. Nah, ini tuh ungkapan singkat ya, teman-teman Bapak Ibu. Jadi ini tuh untuk memperkuat pesan positif dan asosiasi menyenangkan dengan merek McDonald's gitu. Jadi ini citra positif. Oke, selanjutnya ini ada desain kemasan. Nah, desain kemasan nih contohnya Coca-Cola. Nih Coca-Cola dengan botol yang unik ini, logo berwarna merah dan tulisan yang ikonik. Kita udah tahu kalau tulisan sambung itu adalah logo Coca-Cola. Mau bentuknya diubah-ubah dan sebagainya, tapi kita udah tahu kalau logo itu adalah Coca-Cola. Jadi desain kemasan ini tuh dibuat khas ya. Jadi biar orang-orang ingat sampai sekarang. Mau itu bentuknya Coca-Cola Zero, kan ada ya Coca-Cola Zero ya yang nggak ada sugarnya. Gitu. Tapi kita tahu kalau itu tuh merek Coca-Cola. Oke, selanjutnya ini ada kualitas produk. Nah, ini jam tangan Sultan ya, Rolex ya. Jadi si Rolex ini dia punya merek yang dikenal dengan kualitasnya dengan presisi tinggi dalam pembuatan jam tangan yang mewah ya. Kalau kita sebut mewah itu benar-benar mewah banget sekali ya, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita lihat ya, biasanya si Rolex ini tuh ada di mall-mall yang high end gitu. Karena memang dengan ciri khas produknya dia mencerminkan kemewahan ya atau kita sebut dengan jam tangan sultan. Terus selanjutnya ini ada harga. Ini ada mobil saya ya di ini nih ya. Amin ya. Ini adalah mobil Mercedes-Benz ya. Jadi ini harganya tinggi ya. Jadi untuk kendaraan mewah yang menciptakan persepsi kelas dan eksklusivitas. Jadi kalau kita lihat dengan logonya Mercedes-Benz udah kayak gile gitu kan. Karena kita tahu dia harganya itu
luar biasa ya, harganya tuh mantep banget. Tapi dia bisa menjamin ya, harga dia bisa menjamin dengan kualitas yang ditawarkan. Jadi, mau mahal atau apapun itu, kalau dia sudah memiliki target pasarnya, maka dari itu perusahaan tidak mengkhawatirkan ya, karena mereka punya target pasarnya kok, kayak gitu. Kayak BMW ya, atau BMW kalau bahasa Inggrisnya. Itu juga dia nggak takut penetapan harganya yang mahal, karena ya tahu bahwa target pasar mereka itu tuh beneran ada gitu, ya, mahal gitu. Oke, kita selanjutnya. Nah, posisi pasar. Nah, ini kalau kita sebut dengan market leader mie instan di Indonesia. Wah, dengan tagline Indomie seleraku. Wah, di sini pada suka makan Indomie ya, teman-teman Bapak Ibu ya. Indomie itu luar biasa nikmatnya ya, apalagi kalau udah dimakan setelah berenang. Nah, kalau biasanya anak-anak ya suka dibekelin Indomie yang bentuknya kotak gitu karena udah lama di Tupperware gitu. Nah, ini tuh Indomie masuk ke posisi pasar nih, teman-teman ya. Ini posisi pasarnya malah yang market leader nih. Jadi mau apapun itu disebutnya Indomie, padahal mereknya mungkin Sarimi, mungkin mereknya mie oven, Lemonilo dan lainnya, tapi si Indomie ini tuh udah bener-bener mendunia lah istilahnya. Sampai ya, ini menarik banget nih ya teman-teman ya Bapak Ibu ya, kalau Indomie, harga Indomie di luar negeri tuh harganya fantastis sekali, mahal ya. Maka dari itu kita bersyukur tinggal di Indonesia ya, ininya masih murah gitu, kalau di sana tuh udah macam harta karun. Ya, jadi benar-benar membangun si market leader-nya. Nah, selanjutnya ini ada dari pengalaman pengguna atau Gojek. Nah, Gojek ini kalau kita lihat ini tuh adalah market leader-nya dari sisi transportasi di Indonesia. Ya, jadi ini memudahkan kita bagaimana cara memesan transportasi dengan hanya sekali klik. Ya, apapun ojolnya itu disebutnya Gojek. Mau itu bentuknya Maxim atau apalah Lamus, tapi sebutnya ojeknya OTW gitu ya, Gojek gitu. Atau kalau ada kirim paket misalnya teman-teman, terus sampai rumah bilang ini Pak Gojek gitu, pasti aja ngomongin Gojek. Padahal dan bapaknya tuh ngeiyahin, padahal bukan dari Gojeknya. Nah itu tuh masuk ke pengalaman pengguna untuk testimoni personal branding. Nah, selanjutnya ada endorsement atau brand ambassador. Ya, ini ada foto Anggun ya, ini Anggun bayang-bayang Ilosi ya. Jadi ini Anggun itu adalah brand ambassador Pantene yang biasa kita sebut dengan duta sampo lain aku gitu kan. Jadi duta sampo lain hahaha. Karena dia bisa menciptakan branding si Pantene ini tuh duta sampo. Makanya kita suka dibicarain ya, kayak duta, duta apa? Duta sampo. Itu tuh dari si Pantene. Karena si iklannya ada aku jadi duta sampo lain, hahaha, gitu kan kata Anggunnya. Karena dia nggak mau kalau jadi duta sampo lain selain merek Pantene. Ya, jadi kenapa Anggun terpilih jadi brand ambassador gitu ya? Karena rambut Anggun tuh memiliki warna rambut yang shiny dan wavy. Mungkin menurut si perusahaan Pantene ini cocok banget nih untuk advertisement mereka. Nggak mungkin ya teman-teman ya, kalau brand ambassador Pantene itu maaf banget ini yang bald atau botak gitu. Itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Karena si iklannya ini adalah rambut ya, seputar rambut seperti itu, kurang lebih ya. Jadi ada beberapa unsur dalam branding. Nah, ini selanjutnya saya ingin bercerita sedikit ya. Jadi, waktu awal saya memulai usaha ini tuh kembali tuh di tahun 2018. Jadi membuka peluang, membuka peluang ya. Jadi itu saya jadi asisten dosen sekitar tahun 2017 ya. Nah, waktu itu saya jadi asisten dosen itu dari awal masuk sampai saya lulus. Ya. Nah, pada saat saya jadi asisten dosen, kebetulan tuh suka ada acara gitu, acara-acara event-event fakultas. Dan biasanya tuh suka bingung pesan makanan di mana. Awalnya saya nggak ngeh ya kalau saya juga jualan makanan gitu. Tapi karena waktu itu salah satu dosen bilang kayak, Safdesk kayaknya bisa deh kalau kita konsumsinya dari Safdesk aja deh buat event nanti minggu depan. Oh boleh boleh. Nah itu dia, dari awal dari ketagihan. Nah, jadi waktu itu kayak mulai pesan nasi box dan lain-lain. Waktu itu, bolu ketan hitam ya, bikin tuh kalau nggak salah ibu tuh udah bikin dari tahun 2000, awal 2000 ya, tapi nggak dijual gitu, jadi untuk konsumsi pribadi aja. Dan kita, coba ya menjual resep
zaman dulu gitu. Jadi resep-resep jadul kita jual gitu. Nah, sampai ujungnya tuh dosen tuh jadi tahu kalau ternyata tuh saya jual bolu ketan hitam. Nah, banyak yang pesan ya, banyak yang beli dan coba karena warnanya hitam ini unik gitu kan. Karena dulu udah jarang banget gak ada gitu kalau nggak salah tuh nggak ada di kota saya yang jual. Nah, waktu itu tuh pas beli makan gitu kan, oh ini empuk gitu kan, cocok ini buat orang-orang tua. Nah, dibeli lagi tapi dia memberikan untuk orang tuanya, dosen atau tetangga-tetangganya yang udah sepuh. Ini cocok banget karena memang rendah gula gitu. Jadi memang di sini tuh nggak terlalu manis juga. Nah, lalu branding yang orang-orang kenal itu tuh saya disebutnya tuh si ketan ya, luar biasa. Ini bodor banget sebenarnya karena saya disebutnya si ketan, karena orang-orang tuh ingetnya tuh ketan gitu kan. Dan lucunya lagi ya, eee, orang-orang tuh nggak tahu nama saya tuh siapa sebenarnya. Nggak tahu gitu ya. Karena, waktu itu tuh pas tahu tuh kayak, sini sini sini, si ketan ketan, itu ketan," sampai ada yang namain saya di get contact itu adalah ketan, itu lucu pisan ya, kalau kalau saya pribadi ya. Eee, nah, waktu itu pas lagi saya tahu, oh ternyata tuh branding suatu hal itu bisa dilakukan dengan seperti itu gitu kan. Nah, jadi selanjutnya ya, ini ada kue kering. Nah, ini kue kering ya, selain itu juga ada. Nah, sebelahnya ini tuh saya dapat kesempatan, Ibu, menjadi, wirausaha muda ya, ini ada di buku Profesionalisme Kewirausahaan. Ini bodor pisan sebenarnya karena saya nggak tahu bakal seperti ini, tapi, bener-bener bersyukur gitu kan ya. Jadi, awalnya tuh hanya coba-coba aja sebenarnya, karena mama saya tuh awalnya kayak, "Ah, nggak deh, nggak dicoba dulu deh," kayak gitu. Eee, nah, sampai ujungnya kita mencoba ya, bagaimana caranya ternyata udah bisa nih teman-teman, ternyata lumayan bisa berkembang hingga sekarang ya, syukurlah dan, hingga saat ini saya menjadi praktisi di bidang kewirausahaan gitu. Nah, ini ada, hal penting ya yang dipikirkan nih tentang image ya atau gambaran. Nah, kalau gambaran ini tuh yang bisa saya sebut ini tuh merujuk pada representasi visual ya atau entitas suatu, produk atau bisa disebut mungkin adanya kayak logo gitu ya, atau desain, atau tampilan fisik gitu dan lainnya. Nah, kalau image juga gitu kan, dapat mencakup kayak gambaran lebih luasnya lagi lah. Kalau kita bisa bilang ini sebagai, entitas lah ya, bagaimana cara mempromosikan diri dalam benak konsumen atau pemangku kepentingan. Ya, jadi si image ini tuh bersifat lebih, taktis lah ya, terus juga, mencakup elemen-elemen desain yang membuat kesan gitu ya. Nah, terus juga selanjutnya ini ada reputasi ya. Nah, image ini dapat meningkatkan reputasi. Jadi waktu itu saya pernah membaca sebuah penelitian dan riset membuktikan demikian, betul. Jadi reputasi ini tuh cenderung lebih objektif dan berhubungan dengan pemahaman umum tentang kualitas, keandalan, dan keberlangsungan suatu entitas. Nah, reputasi ini tuh sering dibentuk oleh sejarah perusahaan misalnya, universitas, tindakan, dan perilaku nyata dari suatu entitas itu. Nah, reputasi ini tuh bisa mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial gitu. Kalau misalnya kita lihat nih, selanjutnya ya, oke, Bapak, Ibu, atau teman-teman nih, ada yang tahukah ini logo apa? Kalau kita lihat ini, apakah ada yang tahu? Gimana? Logo apa nih kira-kira? Maranatha. Logo Maranatha ya? Logo Maranatha hebat banget nih ya. Bisa idaman ya, udah hafal logonya. Ini adalah logo Maranatha. Bener ya, teman-teman ya. Ini logo Maranatha hebat ya. Udah kelihatan mungkin dari
warnanya, warna biru, terus kesannya ini, wah ini Maranatha banget nih. Padahal bentuknya baru kayak gitu aja ya. Nah, ini disebutnya adalah biasanya kita UKM, Universitas Kristen Maranatha. Tapi orang-orang tuh ngiranya itu adalah bukan Universitas Kristen Maranatha, tapi Universitas kayak Mall, percaya ya teman-teman ya. Nah, kalau di Universitas Kristen Maranatha juga ada reputasi yang dijunjung tinggi, yaitu Integrity, Care, dan Excellence, yaitu ICE. Kita akan lihat, nah ini dia potongan-potongan foto ya, ini Maranatha katanya universitas kayak mall. Kita lihat nih fasilitasnya, oh luar biasa. Ternyata ruangan auditorium kita sehebat ini dan seluas ini. Ini fun fact ya, teman-teman ya. Waktu itu saya pernah isi acara bareng Bapak Menteri di Maranatha. Waktu itu saya jadi MC, dan beliau bilang kalau auditorium Maranatha ini luar biasa bagus dan mewah banget, katanya kayak gedung DPR. Katanya benar-benar mewah. Ini udah gitu katanya si panggungnya juga bagus banget katanya kayak gitu. Jadi maksudnya gimana ya Pak Menteri? Waduh, katanya gini, calon-calon pejabat tuh bisa aja nih langsung dari Manata lulus, karena kita lihat dari bangunan dia udah kokoh kayak gini gitu kan. Menarik banget. Terus kita lihat lagi nih, wah fasilitas lainnya nih ada RSGM gitu kan, gedung-gedungnya, terus gedung B gitu kan. Nah, terus udah gitu, nah ini ada si, nah ini dia ya, food court nih. Nah, udah gitu mah, ada ya beberapa orang nih, waktu itu Pak Ganjar sempat makan di food court nih, teman-teman. Nah, waktu itu kata Pak Ganjar, "Wah, ini banyak sekali jajanan ya," gitu, waktu itu makan di food court. Itu lucu banget ya, itu sempat viral juga di TikTok ya. Jadi, memang saya waktu awal masuk ke Manado tertarik dengan adanya si fasilitas ini ya, sebenarnya pas ngeliat ke food court, wah food court-nya gede juga nih, gitu kan. Kayak, wah tertarik berarti reputasi si Maranatha lewat si, branding fasilitas terutama food court ini tuh bagus ya teman-teman ya. Nah maka dari itu, ada disebutnya ini, "What do you say?" ya, dan "How people feel about your brand." Nah, jadi apa yang dilakukan? Ya, ini perusahaan ini tuh fokus ya pada menyajikan yang misalnya berkualitas gitu kan. Apa kalau misalnya kita contohnya mungkin kita bisa lihat bagaimana caranya kita menyampaikan informasi gitu. Bagaimana cara kita menyampaikannya dan bagaimana mereka merasakannya. Seperti tadi, di mana itu ada ICE, Integrity, Care, dan Excellence. Bagaimana orang-orang merasakan si ICE itu. Ya, berintegritas, terus juga kita lihat, oh care terhadap sesama, gitu kan. Beda beda percayaan, beda latar belakang, tapi kita tetap satu, gitu kan. Terus excellence, bagaimana menciptakan orang yang berkepribadian excellence, bisa diandalkan, terus juga memiliki kepribadian yang bagus. Nah, itu bagaimana caranya, how feel ya, bagaimana perasaan seperti itu. Oke. Nah, ini saya mau bertanya juga nih. Ini logo apa ya, teman-teman? Ayam Kentucky. Ayam Kentucky. Oke, ini walaupun belum ada namanya ya, tapi ini wah keren ya. Jadi betul, ini KFC Jenggeng ya, ini Kentucky Fried Chicken. Nah, KFC ini tuh restoran cepat saji asal Amerika Serikat ya, berkantor pusat di Kentucky. Ya, ini berspesialisasi membuat ayam goreng dan daging ayam sebagai bahan utamanya. Jadi di sini nggak ada yang namanya jual pecel lele gitu, nggak ada. Ya kenapa? Karena targetnya pasarnya juga berbeda gitu ya. Dia ke ayam dan dia nggak khawatir kalau orang-orang membong ayam karena dia tahu bahwa target pasar dia pasti selalu ada setiap harinya. Oke, kita main tebak-tebakan lagi ya selanjutnya ya. Kalau teman-teman ada yang tahu ini siapa? Apakah ada yang tahu? Jeremy. Iya, Jeremy ya. Nah, iya, betul, mendekati ya, sebutnya Jerome Pauline ya, tapi ada beberapa yang manggilnya Jeremy. Tapi banyak yang manggil Jeremy sih ya. Jerome Pauline si jabat ya. Jadi beliau adalah seorang YouTuber. Ya, ini selebriti internet ya, selebgram dan pengusaha kebangsaan Indonesia. Menanti ya, teman-teman, merek tehnya, dan punya
channel YouTube ya, namanya Nihongo Mantapu. Jadi memang membagi kehidupan pribadinya sebagai mahasiswa Indonesia di Jepang, waktu itu sempat viralnya. Nah, kalau selanjutnya ini siapa ya? Ada yang tahu ini siapa? Aldi Taher. Aldi Taher ya. Bener banget ya. Ini apalagi waktu itu sempat viral yang Look Up the Stars gitu kan. Ini Aldi Taher ini aktor ya, sutradara, pelawak ya, model juga nih ya, dan sempat jadi politikus juga. Udah gitu sempetin cepet nyaleg ya kalau nggak salah ya, dari Partai Perindo ya kalau nggak salah, lupa inget nih. Nah, kenapa kita bisa hafal sama orang-orang itu? Karena mereka tuh punya personal branding dari masing-masing orang gitu kan. Nah, orang-orang ini menarik dan berbeda. Ya walaupun ini Aldi Taher tuh banyak hatersnya, tapi kita nggak tahu di belakang itu pasti dia punya lebih banyak fansnya. Makanya ya menyongsong dia bisa berkarya hingga sekarang. Seperti itu ya. Maka dari itu, nih kita lihat ada 4 kuadran di sini. Ya. Nah, ini contoh personal branding berdasarkan 4 kuadran. Me itu kita ya, atau saya. Nah, ini ada strength-nya. Nah, ini strength ini tuh menekankan identifikasi, pemasaran, kekuatan individu. Jadi kekuatan ini melibatkan keterampilan khusus, pengalaman, terus juga ada atribut positif lainnya yang membedakan individu dengan lainnya. Nah, contohnya nih, seorang individu ini tuh memiliki kekuatan dalam mengelola proyek-proyek yang kompleks atau misalnya suka dengan akuntansi dan lainnya. Misalnya, tapi ini kita kasih contohnya proyek-proyek yang kompleks. Jadi personal branding dia, ini dia dapat diandalkan di perusahaannya itu karena ia mencerminkan kompetensi analitis dan keterampilan manajemen proyeknya itu yang kuat gitu. Lalu selanjutnya ini ada value. Ya, nah value ini seperti apa? Nah, jadi itu value ini nilai-nilai yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang penting bagi seorang individu. Ya, dalam personal branding, individu itu dapat menyampaikan nilai-nilai. Ya, teman-teman. Contohnya nih, ada seorang profesional misalnya di perusahaan. Dia punya nilai-nilai integritas tinggi, kerja keras, kolaborasi, gitu ya. Nah, personal branding orang itu mencakup penekanan pada kejujuran dan dedikasi, kemampuan untuk bekerja sama. Kalau orang ada yang mau melibatkan ia di suatu proyek karena dia sudah terkenal dengan kejujurannya. Misalnya orang di departemen A, tapi yang dibutuhkan di departemen Z, dia bisa ditarik, dipercayakan, karena dia punya value yang jujur. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada purpose atau tujuan. Nah, tujuan ini tuh mencakup visi jangka panjang atau misi yang diberikan bagi individu. Nah, personal branding ini tuh mencakup klarifikasi dan tujuan pribadi, kayak gitu. Untuk menciptakan daya tarik mereka untuk nilai, mencapai si tujuannya. Nah, contohnya, ini ada seorang individu tuh memiliki tujuan untuk mempromosikan kesadaran lingkungan. Wah, melalui pekerjaan mereka. Nah, ini lingkungannya misalnya eco-friendly gitu kan. Nah, personal branding mereka itu mencakup komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Karena ternyata mereka bilang, wah ini banyak sekali limbah di lautan dan lain-lain. Dia ingin eco-friendly gitu. Kita minimalisir penggunaan plastik. Itu misalnya tujuannya seperti itu. Nah, selanjutnya ini the passion. Nah, passion ini adalah ketertarikan atau dedikasi yang kuat terhadap aktivitas atau topik tertentu. Nah, personal branding ini tuh mencakup passion atau ikatan emosional gitu kan. Nah, misalnya nih, seorang punya passion dalam mendukung pendidikan anak-anak. Nah, personal branding mereka ini mencerminkan keterlibatan aktif dalam organisasi yang fokus pada pendidikan anak-anak dan kemajuan masyarakat. Nah, maka dari itu, ini dari personal branding itu ada 4 kuadran yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini selanjutnya saya mau bercerita dulu, sekilas aja, awal mula kenapa saya bisa berdiri di sini. Karena tanpa adanya cerita ini, saya tidak akan berdiri di sini atau misalnya saya juga belum tentu kenal sama Bu Kartika gitu ya. Ini saya mau cerita dulu ya, teman-teman. Jadi ya, ini sekitar tahun 2019 lah ya. Waktu itu saya pernah ikut lomba ya. Karena ini tuh sebenarnya lombanya tuh saya nggak mau ikut, teman-teman. Tapi saya waktu itu dipaksa sama dosen saya untuk mengikuti lomba. Katanya untuk salah satu nilai di mata kuliah gitu. Nah, lombanya ini adalah lomba public speaking. Saat itu,
Saya ikut-ikut aja lah ya, karena waktu itu saya kebagian tuh di kelas internasional, di Maranatha. Saya nggak tahu kenapa saya dimasukin ke situ, tapi karena sistem random di sistem prodi ya. Nah, waktu itu tuh kelas internasional di kelas saya tuh ada orang Jepang, beberapa orang Jepang. Jadi kita berkuliahan pakai bahasa Inggris untuk satu mata kuliah itu aja. Lalu ada pengumuman lomba public speaking di mana kita tuh harus mengumpulkan video gitu. Video menjelaskan tentang self love kalau nggak salah, tentang self love. Self confidence deh, self confidence kalau nggak salah, self confidence. Nah, saat itu tuh pas confidence itu tuh saya bikinnya video bahasa Inggris kan kayak they are self confidence bla 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 bla, bikin aja, sudah aja. Nah, saya udah lega nih, udah ngumpulin tugas, terus kayak oh ya oke nilai saya aman gitu kan. Nah, suatu hari waktu itu ada acara expo di Maranatha itu sebagai ajang entrepreneur. Saat itu saya jadi ketua booth ya. Jadi saya bikin booth bersama teman-teman saya kelompok. Saya jadi ketua dan saya tuh bertanggung jawab untuk ada di booth terus gitu. Maksudnya melihat bagaimana apa yang terjadi dan lain-lain. Nah, pada saat itu, pada saat itu tuh saya pas lagi jaga booth pagi-pagi, teman-teman saya belum pada datang. Banyak yang lari-lari ke booth saya bilang, Safdes, kamu dipanggil ke auditorium lantai 2. Kan saya lagi di GSG lantai 1 ya, di bawah auditorium lantai 1-nya. Terus, "Hah, apa maksudnya?" "Dipanggil cepat, katanya kamu lolos public speaking, ayo cepat." Itu saat itu saya cuma pakai baju batik dan pakai, celana katun, celana jeans saya lupa banget ya sepatunya itu apa adanya gitu. Karena saya tahu karena saya hanya jualan hari itu. Saya nggak kepikiran untuk ada acara-acara lain, gitu. Waktu itu saya baju batik karena memang dress code-nya disuruh pakai batik. Nggak bawa blazer, nggak bawa apa gitu, saya nggak ada persiapan sama sekali. Saya kaget ya kalau saya disuruh ke atas. Terus manajemen Maranatha ternyata ngehubungin saya gitu, nge-tag saya di Instagram. Saya kaget dan panik, dipanggil kan. Saya nyumput di bawah meja. Lucu ya. Jadi waktu itu ini saya sempat cerita ya teman-temannya, ini saya cerita di Quora, terus cerita saya sempat viral, ini parah banget, ini saya nggak nyangka kalau cerita saya viral, jadi saya cuma cerita-cerita doang, ngetik-ngetik doang, ternyata cerita saya viral itu. Nah, pas saya ngumpet di bawah meja gini teman-teman. Saya sempet nangis juga karena saya kayak tekanan OMG pagi-pagi ada masalah aja gitu kan. Nah, pas saat itu tuh teman saya udah makin nekan ya kayak, "Ayo Safdes, ayo naik, ih kamu tuh tadi marahin ibu loh. Bayangin coba kalau kamu nggak naik gimana?" Oh iya juga ya, saya langsung mikir ya, "Waduh, kalau saya kabur, saya nggak naik ke atas, nanti saya, nggak akan ada di sini," gitu kan. "Saya nggak akan ada di sini," gitu. Gimana ya? Tapi kalau misalnya saya lanjutin ke atas, nanti saya malu-maluin, karena katanya ada babak selanjutnya di atas gitu, diaduin lagi gitu teman-teman. Gimana nggak panik ya? Udah gitu kan saya bikin videonya pakai bahasa Inggris, jadi saya harus pakai bahasa Inggris gitu katanya untuk presentasinya. Lalu setelah itu ya, karena saya sudah mempertimbangkan banyak hal, terus kayak, udah deh kayaknya saya sudah menganalisa risiko dan keuntungan yang saya dapatkan karena saya lihat yang paling banyak risikonya itu jika saya kabur. Ya udahlah, saya naik aja deh. Saya naik ya. Pas saya naik, masuk ke auditorium, kaget pas masuk tuh orang-orang pakai blazer, terus pakai rok span, roknya juga kalau nggak rok span yang pendek, yang panjang, rapih banget kemejaan. Saya itu bener-bener itu kayak yang nyasar ya, cuma pakai baju batik gitu. Batiknya juga kaos. Kayak blues gitu kan, terus pakai celananya juga celana hitam yang aduh, ngakak banget deh kalau diinget-inget. Nah, katanya itu kita diaduin lagi. Si 10 besar ini tuh diaduin lagi, biar sampai 5 besar. Ya udah deh, saya nggak mau malu-maluin diri saya kan, soalnya ada juri 3 masalah. Ya udah deh, saya coba dulu, kotret dulu, saya ingat-ingat saya ngomong apa aja di video, terus saya presentasiin. Pas saya presentasiin, itu jantung saya tuh kayak ketinggalan di kursi, karena saya tuh jarang bicara depan publik. Di panggung tuh saya nggak pernah ya, itu pertama kali kayaknya saya bicara depan panggung sebesar itu, banyak orang. Biasanya paling cuma presentasi di kelas, itu juga udah aja gitu aja. Atau kalau jadi asisten dosen juga paling kan ngomong depan anak-anak, sudah kayak gitu. Pas saya di panggung, saya udah nggak tahu saya ngomong apa, saya udah aja keluarin, taktik saya gunakan bla 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 bla, udah aja selesai. Turun tuh, terus saya kayak, "Oh yeay beres," gitu kan, "Yeay selesai, oke yang penting udah masuk 10 besar katanya dapat A," cenah gitu ya. Ya udahlah, saya senang-senang aja udah beres. Lalu diumumin nih,
pemenang untuk ke babak selanjutnya. Lah, saya lihat ternyata nama saya itu nomor 1 teman-teman, di layar, dibacain sama MC. Hah? Hah, nama saya paling atas ini tidak bisa ditiru, sebenarnya tidak boleh ditiru ya ini. Karena saya malah lebih kesedih ya. Kenapa ada nama saya? Karena bener-bener stressful banget. Ternyata ada babak selanjutnya di mana dikasih waktu sekitar 30 menitan gitu apa 1 jam menyusun skenario tentang revolusi industri di 4.0. Itu saya langsung bikin ya, karena saya panik banget kayak, "Aduh gimana ini?" Gitu kan. Ya udahlah saya buat dulu gitu kan, buat, langsung babak selanjutnya saya langsung naik lagi, saya naiknya pertama lagi ya, soalnya saya urutan pertama, aduh. Nah, maju naik jelas, udah beres, turun, saya udah bener-bener lega kayak plong banget, udah kayak nggak mikirin menang atau kalah, yang penting saya udah nyampe sejauh ini gitu. Ternyata ya, pas, pengumuman yang juara 3 itu teman saya ada Hanes, ya dia, deserve it ya karena baju udah pakai blazer, kebaya putih, kemeja putih ya, terus juga pakai rok. Nah, pas juara 2 ya diumumin, saya disebut sama nama MC-nya, Raden Safra Distiana Slamas, juara 2. Hah? Saya bener-bener kayak, "Hah, apaan ini?" Gitu kan. Terus udah gitu saya ditarik-tarik suruh ke depan, "Oh, ya udah deh." Saya kayak masih ngumpulin nyawa ya, ternyata saya juara 2 nih kayak, "Hah?" Aneh banget, terus kayak dapet hadiahnya udah aja duduk, juara 1 tuh ada, Ko Hendri ya, Fakultas Psikologi kalau nggak salah, dia bagus banget memang, luar biasa, jam terbangnya udah tinggi sih itu pasti. Pas juara 2 kayak, "Hah?" Ngangong-ngangong, terus kata dosen-dosen tuh kayak ngomel ke saya kayak, "Tuh makanya cobain dulu, baru protes." Soalnya saya seneng banget protes ya, kayak, nggak mau," gitu kan. Akhirnya tuh juara 2, dan ini tuh hal yang menarik di hidup saya tuh saya nggak lari dari masalah ya teman-teman. Kalau saya lari, saya jamin saya nggak ada di sini karena setelah kejadian itu saya dihubungi sama banyak banget, beberapa media dan lembaga. Kalau saya tuh, jadi pembicara, saya jadi berbagai praktisi untuk public speaking, bahkan untuk tahun depannya ini saya yang jadi jurinya loh teman-teman ya, waktu itu. Lucu banget ya untuk kejadiannya. Nah, ini saya mau sharing gitu ya, ini benar-benar nggak sengaja gitu ya, ini di balik karir saya hingga sekarang ya, saya bisa, mengisi lebih dari 70 acara ya hingga saat ini, dan dalam waktu mungkin beberapa tahun ya, nggak nyampe 5 tahun sebenarnya sih ya, tapi ada hampir 100 acara yang sudah saya ikuti gitu kan, dan dipercayai. Ini luar biasa dan awalnya penuh dengan insekuritas gitu kan. Tapi udah beberapa kemarin sempat ketemu Pak Sandiaga waktu di acara Marnata, terus juga ada beberapa orang penting di bawah tuh ada Pak Bahlil Lahadalia ya, Menteri Investasi, terus ada Bang Orar Sirait, dan di sekolah-sekolah juga gitu. Dan ini menjadi pencapaian penting bagi saya juga, karena karir saya berubah, hidup saya berubah ya, dan apalagi hari ini saya bisa ikut sharing itu senang banget ya untuk saya. Dan maka dari itu saya bisa menyampaikan pesan bahwa ini kita harus menjadikan diri kita sendiri gitu, be yourself dan be different. Karena waktu itu saya benar-benar beda gitu, saya benar-benar beda di ruangan, tapi ternyata saya bisa mendelivery informasi yang ingin saya sampaikan ke hati juri tanpa saya sadari, seperti itu. Jadi kalau kita percaya sama diri kita bisa lah ya, kayak gitu. Nah, untuk saat ini ya, saya juga menjadi praktisi kewirausahaan. Jadi di Manata tuh ada inkubasi bisnis, teman-teman. Jadi ini program dari Kampus Merdeka, salah satunya ada Wirausaha Merdeka. Nah, ini saya udah 2 semester tuh jadi praktisi di, eee, kurikulum ini gitu, di mata kuliah ini. Jadi ini kuliahnya cuma sekali, ya cuma 1 aja selama 24 SKS ini mereka ketemu saya terus ya, sampai bosen gitu. Tapi memang mereka itu tuh, berbagai kegiatan, jadi mulai dari pembentukan ide bisnis sampai, akhir ya, sampai penjualan dan lain-lain. Terus mereka tuh pernah, saya dampingi untuk mengikuti lomba pendanaan hibah pemerintah. Untuk batch 1 ini ada 2 batch ya, karena 1 semesternya 2 semesternya saya udah isi. Yang waktu itu tuh yang batch yang pertama tuh mereka funding tuh sampai 13,5 juta, ya 1 kelompok, ya itu. Nah, kalau yang sekarang itu ada yang tembus sampai 19,5 juta, itu luar biasa sekali sih, maksudnya ini juga atas kerja kerasnya teman-teman juga ya, maksudnya teman-teman di kelas gitu. Anak-anaknya memang mau belajar dan saya nggak nyangka sih dikasih kesempatan gitu ya untuk bisa berbagi seperti itu, bagi ilmu dan, pengalaman gitu, bisa mendampingi hingga
pembentukan karakter hingga sekarang gitu. Nah, maka dari itu ya bisa kita simpulkan bahwa the power of self brand ya, ini bisa dibilang dapat diartikan sebagai kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk mengelola dan membangun merek pribadi mereka sendiri. Nah, ini melibatkan kesadaran ya, kesadaran, terus juga ada mengetahui kekuatan, keunikan pribadi gitu kan. Terus juga ada kemampuan-kemampuan untuk mengkomunikasikan citra dan nilai-nilai pribadinya kepada orang lain. Ya, jadi memang eh, luar biasa gitu kan ya untuk the power of self brand ini. Jadi dia tuh kita bisa memahami nilai-nilai dan keunikan pribadi gitu serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dalam menciptakan daya tarik dan membangun reputasi yang positif dalam berbagai konteks, baik profesional maupun pribadi. Oke, nah kalau menurut saya ini kesimpulan terakhir ya yang ada di presentasi saya gitu kan. Ini saya tutup dengan sebuah teka-teki, ya ini ada thank, terus ini ada you. Thank you. Baik, terima kasih Bu Kartika. Saya kembalikan ke Bu Kartika ya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Safdes untuk presentasi yang luar biasa hari ini. Sama-sama Bu. Oke. Nah, dari ibu-ibu apakah ada pertanyaan untuk Safdes atau apa yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin sharing sesuatu dengan Safdes, silahkan. Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Ya, kalau misalnya ketika kita mau menjual suatu produk gitu ya, terus sebagai orang awam nih gitu, apa sih hal yang pertama harus kita lakuin gitu ya, first move-nya untuk personal branding dari produk yang kita jual itu. Makasih. Oke, langsung dijawab aja ya Ibu ya. Ya, silakan Safdes. Oke. Jadi personal branding penjualannya pada saat mau ngejual banget ya. Jadi bener-bener baru mau ngebikin gitu ya. Nah, memang waktu awal-awal gitu ya, ada berbagai hal yang perlu kita lalui ya. Jadi waktu itu saya pernah baca beberapa hasil penelitian, terus juga ini hasil dari diskusi sama praktisi di bidang kewirausahaan gitu. Nah, memang pada dasarnya ini cukup sulit untuk membangun personal branding, apalagi yang baru merintis sebuah usaha kayak gitu. Nah, langkah utamanya itu kita bisa memulai ya dari tadi tuh bisa dicoba dari sisi visual dulu. Jadi kita coba perkenalkan merek kita itu tuh melalui visual. Nah, visualnya itu bisa berupa logo. Nah, kalau untuk logo ini pembuatan logo kan ada berbagai ya jenis logo sebenarnya. Nah, ternyata tuh saya pernah baca kemarin tuh kalau logo tuh ternyata tuh identitasnya cukup tinggi untuk pengenalan merek. Jadi untuk kan kalau jenis-jenis logo tuh ada logonya yang mono ya, maksudnya yang logo doang, terus ada yang ikonik, ada yang maskot dan lain-lain ya. Kalau untuk yang baru merintis sebuah produk gitu, baiknya menggunakan logonya yang ada gambar dan ada tulisannya. Nah, hal itu tuh digunakan agar memudahkan untuk mengingat si produknya. Itu tuh pertama ya, memperkenalkan seperti itu. Nah, yang kedua ini mungkin untuk penjualan personal brandingnya bisa diawali dengan mungkin seperkontenan di sosial media ya, karena sekarang itu kan mulai digitalisasinya luar biasa ya. Kalau kita menjual produk kayak kemarin tuh ada mahasiswa saya tuh menjual produknya itu adalah produk batik. Jadi dia memodif jaket jaket jeans dia, belakangnya tuh ada motif batiknya, si Saraka ya. Nah, waktu itu tuh dia juga bingung dengan branding awalnya, padahal value dia besar, tapi dia bilang, "Kak, kenapa ya saya itu ngerasa kalau branding saya itu belum ada," gitu. Maksudnya di bisnis saya tuh kayak masih stagnan aja gitu kan. Nah, kemarin sempat ada juga praktisi yang datang pas saat kita inkubasi. Ternyata setelah kita analisa kalau si branding mereka tuh kurang kuat. Ternyata mereka juga perlu menjelaskan apa arti dari si produk mereka. Nah, mereka tuh ada batiknya tuh kalau nggak salah tuh jenis mega mendung gitu. Nah, dia tuh ngejelasin sejarah dari batik-batik yang mereka jual kayak gitu. Nah, yang ketiga, dia ada juga nih waktu itu tuh, oh iya,
ada yang menjual tapi dia bilang, "Kak, tapi ternyata Instagram Ads tuh belum cukup." Jadi mereka tuh pakai iklan ya di Instagram gitu. Sekarang iklan Instagram tuh start from 15.000 ya, itu luar biasa sekali untuk membantu UMKM. Nah, katanya kurang cukup. Nah, dia coba untuk metode penjualan branding itu melalui endorsement ya, endorsement ke artis. Sebenarnya nggak usah langsung ke artis yang kayak ke, Jerome Pauline tadi gitu kan, itu kan pasti berjuta-juta yang mahal sekali ya. Bisa kita coba nih ke teman dulu nih, kita ngerasa teman kita ada yang kayak artis nih, kita coba endorse dulu deh, "Kamu mau nggak ini endorse dulu nih?" Kalau kita nggak ada budgetnya bilang aja, "Kayaknya ini saya belum bisa nih, nggak ada ini modalnya masih sedikit, kalau misalnya nanti aku traktir makan siang boleh nggak?" Kayak gitu. Kayak nego-nego gitu sama teman kita yang selebgram, seleb gitu. Nanti dia bantu promosiin ke follower-nya, nanti lama-lama mungkin bisa lumayan mengenal. Nah, pada saat mungkin ada yang beli dikit-dikit kayak gitu. Nah, kita simpen, terus kita, sisihkan uangnya untuk misalnya endorsement ke artis yang papan atas gitu kan. Waktu itu tuh sempat ada yang notifikasinya jebol ya setelah endorse ke, ini, ke selebgram. Padahal dia benar-benar nggak mengharapkan seperti itu. Tapi ternyata influence dan branding-nya tuh besar sih. Kayak gitu sih, Bu, kurang lebih kalau dari saya ya. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Safdes. Kira-kira apakah masih ada yang ingin Sama-sama. ditanyakan mungkin? Sharingnya luar biasa menarik nih Safdes. Ya, sampai sekarang juga Safdes Makasih, Bu. masih meningkatkan ya personal branding-nya ya. Aktif sekali nih Safdes. Lumayan encok dikit, Bu, tapi lumayan lah, Bu. Ya, tiap hari ya Safdes ya, saya lihat wah aktif sekali Safdes. Berbagai acara ya Safdes. Sangat mau meluangkan waktu di mata kuliah ini 2 jam. Wah, saya sangat senang sekali Safdes. Oh, saya juga senang banget, Bu, bisa dipercayai hari ini. Yeay. Oke, Ibu-Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari Safdes mungkin? Terkait materi ini? Oke, luar biasa menarik ya hari ini ya. Nah, mungkin kalau jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin sebelum saya menutup pertemuan hari ini, saya ingin mengingatkan bahwa untuk tugas di morning sudah diaktifkan mulai hari ini dan sampai dengan akhir. Jadi mungkin ibu-ibu bisa mulai akses dan mulai bisa mengerjakan. Untuk UAS belum saya aktifkan, untuk UAS nanti di minggu terakhir baru saya aktifkan untuk morningnya, cuman untuk tugas yang 3 kali tugas sudah saya aktifkan. Mungkin ibu-ibu bisa langsung mengaksesnya sama seperti yang setelah saya sampaikan minggu lalu bahwa sudah bisa dikerjakan mulai dari minggu ini ya. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin ibu-ibu terkait mungkin materi atau mungkin terkait tugas? Izin kalau misalnya yang punya Ibu Raden Syafira apa boleh minta Boleh. PPT? Ya, nanti Ibu saya share melalui WhatsApp untuk materi dari Ibu Safdes sekalian mengirimkan link evaluasi untuk hari ini. Oke, kalau jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih kembali. Maaf Terima Ibu kasih. Kartika, terkait tugas itu berarti Ya. nanti tugasnya per individu ya? Iya, per individu. Terus dibentuk dalam bentuk PPT atau dalam bentuk Words ya? Dalam Word aja. Oh, dalam bentuk Word. Baik, Iya, terima dalam kasih bentuk banyak. Word saja. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Safdes atas pertemuannya hari ini yang luar biasa sekali sharingnya. Mungkin saya tutup dulu pertemuan hari ini supaya kita bisa beraktivitas kembali untuk hal-hal yang lain. Terima kasih, semoga sukses selalu Safdes. Oke, amin. Terima kasih banyak Bu Kartika dan teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu. banyak. Terima Selamat kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi.